Sobat Farma, selamat datang di mini talk show kami dengan tema peran dan tantangan bioteknologi dalam dunia farmasi modern. Di sini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa, ada Insan Kamil dan Airosa yang akan membahas mengenai apakah produk rekayasa genetik aman digunakan sebagai bahan obat. Bioteknologi kini memegang peran penting dalam dunia farmasi. Teknologi ini memungkinkan para ilmuwan memodifikasi gen untuk menghasilkan obat, vaksin, dan terapi yang lebih efektif. Contohnya, insulin rekombinan untuk pasien diabetes dan vaksin mRNA untuk COVID-19. Keduanya hasil dari rekayasa genetik. Namun, di balik semua kemajuan ini, masih banyak pertanyaan. Apakah produk GMO benar-benar aman untuk tubuh manusia? Hari ini kita akan bahas dua sisi, yaitu peluang besar dan tantangan ilmiahnya. Oke, sekarang kita akan berpindah kepada sisi positifnya terlebih dahulu. Nah, menurut Insan Kamil nih, apa sih peluang terbesar dari penggunaan GMO di bidang farmasi? Wah, peluangnya besar banget nih, karena teknologi GMO ini bikin kita bisa produksi obat dalam jumlah besar, stabil dan lebih aman. Contohnya seperti insulin rekombinan yang disetujui oleh FDA pada tahun 1982, itu adalah obat GMO pertama di dunia. Sebelum ada rekayasa genetik, insulin diambil dari pankreas sapi atau babi yang kadang menimbulkan alergi. Nah, GMO ini juga gen manusia penghasil insulin dimasukkan ke dalam bakteri E. coli sehingga hasilnya identik dengan insulin alami manusia. Wah, keren banget. Jadi nantinya itu produksi obat akan lebih efisien dan hasilnya akan jadi lebih konsisten ya? Betul banget, dan bukan cuma itu, teknologi yang sama dipakai untuk vaksin mRNA seperti Pfizer dan Moderna. Nah, menurut WHO pada tahun 2022, teknologi ini bisa dikembangkan lebih cepat dan vaksin konvensional punya tingkat efektivitas yang tinggi. Selain itu, rekayasa genetik juga membuka peluang ke arah pengobatan personal di mana terapi bisa disesuaikan dengan gen pasien. Nah, oke ya. Tadi itu kan menurut sisi positifnya. Nah, sekarang kita akan maju ke sisi lainnya nih. Lanjut mungkin ya Ainosa. Menurut Ainosa sendiri nih, bagaimana tantangan dan kekhawatiran penggunaan GMO di bidang farmasi? Ya, penting banget kita bahas sisi ini juga. Pertama, soal keamanan jangka panjang. Meskipun banyak studi menunjukkan bahwa GMO itu aman, tetapi kita juga harus waspada terhadap kemungkinan efek genetik yang belum terdeteksi. Misalnya, dalam terapi genetik, di dalam DNA manusia itu diubah secara langsung. Menurut European Medicine Agency tahun 2020, terapi seperti ini tuh butuh pemantauan puluhan tahun untuk memastikan tidak menimbulkan mutasi yang berbahaya. Kedua, soal etika dan regulasi. Setiap negara punya aturan berbeda soal penggunaan GMO. Di Indonesia, BPOM mewajibkan uji keamanan hayati, toksisitas, dan uji klinik sebelum produk GMO itu digunakan sebagai obat. Nah, dan yang sering dilupakan adalah penerimaan publik. Masih banyak orang yang menganggap GMO itu menakutkan. Padahal nggak semua hasil rekayasa genetik itu berbahaya. Kalau masyarakat yang lebih paham bahwa ini tuh hasil penelitian yang ketat, mungkin penerimaannya akan jauh lebih baik. Setuju banget kata Ai tentang sosial dan komunikasi publik. Ini sama pentingnya dengan penelitian di laboratorium. Kalau riset dan edukasi berjalan bareng, GMO ini bisa jadi penyelamat banyak penyakit langka ke depannya. Oke, jadi bisa disimpulin ya dari hasil talk show ini
Produk rekayasa genetik atau GMO itu punya peran yang besar dalam dunia farmasi modern, dari mulai insulin, vaksin, hingga terapi genetik lainnya. Namun, di balik itu semua, tantangannya pun ada seperti keamanan jangka panjang, regulasi yang ketat, dan penerimaan publik yang harus diperbaiki. Nah, kalau saya pribadi sih, saya percaya kalau GMO itu digunakan sebagai obatnya itu aman, dengan penggunaannya harus diawasi oleh lembaga seperti FDA, WHO, dan di Indonesia ada BPOM. Nah, kunci utama dari adanya pengawasan obat itu adalah akan membentuk sebuah kepercayaan di masyarakat. Nah, terima kasih bagi yang sudah menyimak mini talk show kami pada hari ini dengan judul Apakah produk rekayasa genetik aman digunakan sebagai bahan obat? Sampai jumpa di mini talk show berikutnya. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll